Pulau paling timur di Nusantara ini memiliki potensi yang kaya, baik dari sumber daya alam, keunikan budaya, hingga pesona alamnya. Dengan luas wilayah 410.660 km persegi, atau sekitar lebih kurang 21% dari luas wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari Indonesia, pemerintah berusaha membangun Papua secara intensif dan memberikan kekhususan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Di sini pertama kalinya matahari menyapa tanah ibu pertiwi dan membangunkan masyarakat untuk memulai aktivitas sehari-hari. Di Pulau Papua inilah yang merupakan paru-paru dunia yang membentang dan memberikan udara segar bagi kehidupan. Pulau di ujung Indonesia ini memiliki beragam keindahan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan salah satu kabupaten provinsi Papua yaitu Yalimo. Perjalanan dari Wamena menuju Kabupaten Yalimo dapat ditempuh melalui jalur darat selama 5 jam dengan akses jalan yang lumayan sulit untuk dilalui. Dengan kondisi jalan yang sebagian besar masih berupa jalan berbatu dan harus melalui jalan dengan sisi jurang dan pegunungan. Jadi memang akses jalan dari Jayujaya ke Yalimo sudah mengalami peningkatan yang begitu luar biasa. Karena dulunya dilalui 1 hari bahkan bermalam di jalan. Tetapi sekarang hanya tinggal bisa dilewati atau dilalui 4-5 jam. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa. Tetapi harapan dari pemerintah bahkan rakyat Yalimo supaya pemerintah pusat memperhatikan jalan ini supaya di tahun-tahun akan datang bisa lebih ditingkatkan karena akses jalan ini adalah tanggung jawab oleh pemerintah pusat yaitu dari APBN. Ketika Anda memasuki Kabupaten Yalimo, pemandangan akan segera berubah. Karena di Yalimo, jalan-jalan sudah tertata rapi, imbas dari adanya peran dana APBD yang disalurkan untuk membangun jalan-jalan tersebut. Di usianya yang masih sangat belia, Kabupaten Yalimo yang dibentuk tahun 2008 hasil pemekaran Kabupaten Jayawijaya dengan Bupati pertama Bapak E.R. Dabi dan wakilnya Arkelas Aso hasil pemilihan kepala daerah langsung tahun 2011 berkeras membangun Yalimo yang lebih baik. Yalimo terdiri atas beberapa distrik antara lain Abinaho, Elelim, Apalapsili, Benawa, Welarek dengan total 300 kampung. Sebagai pemimpin daerah, Bapak E.R. Dabi fokus pada pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang mendorong jalannya laju pembangunan. Untuk menyatukan semua suku dinas di Kabupaten Yalimo, pemerintah Yalimo membangun komplek perkantoran Pemda di distrik Elelim guna menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang saling terintegrasi di antara semua suku dinas di Pemda Yalimo untuk terus memajukan Yalimo. Dengan hadirnya kabupaten ini, masyarakat sudah mulai untuk belajar tentang dagang. Berdagang ya? Berdagang. Dan dalam hal ini melalui pemerintah yang definitif ini berupaya untuk bagaimana memperdayakan putra-putra daerah khususnya di dalam melakukan perdagangan dalam hal dagang pinang sehingga pemerintah memikirkan bagaimana untuk membantu dalam hal bidang pendanaan dengan bunga yang begitu sangat rendah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat Indonesia. Isu kesehatan merupakan masalah yang serius bagi pemerintah Papua. Begitu juga dengan Kabupaten Yalimo. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh malaria pun menjadi perhatian yang difokuskan oleh pemerintah Kabupaten Yalimo. Pembangunan Kabupaten Yalimo tentunya tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh masyarakat sehat. Oleh karena itu pemirsa, saat ini saya sudah berada di Puskesmas Rawat Inap Elelim, di mana segala sesuatu yang menyangkut layanan kesehatan masyarakat terjadi.
Dokter di sini ada 8 dokter. Dan 8 dokter ini semuanya umum. Dokter umum. Dokter umum semua. Dari dokter umum semua ada 7, dokter gigi ada 1, dokter PTT ada 4 orang, dokter PNS ada 4 orang. Kalau untuk kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya kesehatan bagaimana ini? Ya, masyarakat sendiri belum ada kesadaran di sini karena mereka belum ada informasi kesehatan itu apa, seperti itu. Jadi sekarang saya sendiri sudah ada buat program dengan kita dijamin dengan dana BOK. Dana BOK itu dibantu dari pusat. Dari pusat mereka bantu kami dana BOK itu setiap tahun 150 juta. 150 juta itu 2 tahap mereka dikasih, dan selama 1 tahun kami terima 1 puskesmas 300 juta. Dari 300 juta itu sudah ada kemajuan, perubahan karena masyarakatnya dari sebelumnya belum ada mereka tahu informasi kesehatan itu apa. Sekarang kami jalan di puskesmas-puskesmas, di gereja, kami harus informasikan ke masyarakat. Oke, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan oleh pihak puskesmas untuk memaksimalkan layanan masyarakat tentang kesehatan ini, Bu? Di puskesmas ini banyak, dokternya 8 dan staf sayanya di sini sudah 48. Maka saya dapat pasien di sini sudah cukup banyak, 1050-an lebih 1 bulan. Dan uang BPJS itu cuma 30 juta. 30 juta dibagi dengan berapa teman-teman itu tidak cukup untuk kami. Kalau bisa Pak Menkes bisa usahakan untuk kami kapitasi kami yang kemarin kita masukkan di Kementerian Sosial di pusat di Jakarta itu bisa merubah untuk Kabupaten Yalimo. Untuk membantu kerja pemerintah serta TNI dan Polri dalam mengatasi situasi dan kondisi lingkungan di Kabupaten Yalimo, pemerintah Kabupaten Yalimo pun merekrut dan mendidik Satpol PP. Kabupaten ini baru terbentuk tahun 2008. Dan pada saat itu dari 3 tahun yang definitif ini kami belum bentuk Satpol PP. Karena situasi yang dari 3 tahun ini situasi tidak begitu karena ini daerah baru belum ramai, tapi sekarang sudah 3 tahun ini sudah ramai. Maka situasi makin hari makin terubah-ubah. Dalam hal ini situasi karena sudah kota dan ada banyak masalah yang muncul di publik, sehingga kita baru bentuk hari ini dan hari ini kita buka untuk pelatihan. Iya. Kemudian setelah di sini, ini peserta semua 56 orang. 56 karena situasi dengan karena di sini karena daerahnya baru kita ambil 56 orang. Kemudian setelah habis pelatihan di sini kami akan kirim ke provinsi untuk latihan selanjutnya. Polri pun ikut berperan dalam melatih Satpol PP ini agar mereka siap menghadapi tugas dan beban tanggung jawabnya. Ya, jadi metode pelatihan yang kita berikan kepada anggota Satpol PP Kabupaten Yalimo hari ini dan 1 minggu ke depan adalah peraturan baris berbaris untuk memahami cara penghormatan yang benar, cara perubahan arah yang benar, cara meluruskan barisan yang benar, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya nanti diharapkan bisa mampu untuk meningkatkan disiplin. Ya. Nah, kalau untuk bentuk kerjasamanya, Pak? Untuk bentuk kerjasamanya dari pemerintah daerah menyerahkan kami ke anggota Satpol PP untuk dibina, kemudian didukung anggaran dari APBD Kabupaten Yalimo, sedangkan dari kami dari Polri dan TNI menyediakan tenaga pelatih untuk melakukan pelatihan. Nah, itu kan kurang lebih seminggu ya, Pak, pelatihannya. Itu apa cukup ya, Pak, kira-kira untuk jangka waktu seminggu? Ya, memang kalau dilihat waktu 1 minggu ini tidak cukup kalau seluruh materi baris berbaris akan diberikan. Tetapi ini hanya sebagai dasar saja dan sesuai rencana pemerintah daerah, setelah dari sini akan dikirim ke provinsi untuk pemantapan lebih lanjut lagi. Masih banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Yalimo. Setelah ini kita akan melakukan perjalanan ke distrik lain, yaitu distrik Abinaho, untuk melihat lebih dekat bagaimana pemerintah Kabupaten Yalimo bersama masyarakat bahu-membahu membangun Yalimo. Perjalanan dari Eleli menuju Abinaho Kabupaten Yalimo ditempuh dalam 3 jam melintasi jalan darat dengan bukit-bukit yang menjadi bagian dari pemandangan.
Abenaho yang merupakan salah satu distrik di Kabupaten Yalimo memiliki 2 kampung, yaitu Abenaho dan Ulu Nikma. Pemerintah Kabupaten Yalimo mengambil peran aktif bagi berlangsungnya tata kehidupan masyarakat. Atas inisiatif pemerintah Kabupaten Yalimo, perwakilan masyarakat dari beberapa kampung di Kabupaten Yalimo diundang untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam menyusun serta menetapkan undang-undang kampung. Saat ini, dari hidup dan desa maka sudah dukungan bagi pembangunan di Kabupaten Yalimo pun datang dari berbagai pihak, seperti CSR dari perusahaan yang menyumbangkan lampu sumber ekstra hemat sebanyak 1.513 unit yang memanfaatkan sinar matahari sebagai tenaga listriknya bagi warga Kabupaten Yalimo. Dengan dukungan dana otsus, pemerintah Kabupaten Yalimo bekerja keras terus-menerus membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan banyak daerah-daerah di Kabupaten Yalimo. Pak, yang sudah saya lihat dari beberapa saat lalu ya, bagaimana usaha pemerintah Kabupaten Yalimo itu bagaimana untuk membangun kabupatennya. Nah, untuk dari investor sendiri itu Pak, kalau dari pemerintah daerahnya ada peraturan seperti apa Pak? Sementara ini belum ada. Belum ada? Sementara ini belum ada investor yang masuk. Ini murni kami lakukan dengan APBD. Dengan APBD, kemudian pembangunan yang kami lihat di sana, itu satu peraturan daerah dari Bupati, ya. Untuk atap seng itu tidak boleh lain-lain. Itu harus aluminium. Seragam? Seragam untuk aluminium. Kalau kantor, rumah jabatan, nah itu multiroom. Tapi untuk sekolah, rumah pribadi dan lain itu semua aluminium. Okay. Kenapa? Karena seng-seng biasa itu seng karat. Cepat karat. Iya, jadi aluminium biar 40 tahun pun dia bisa bertahan. Iya, benar-benar. Selain memiliki alam yang indah serta kaya, Kabupaten Yalimo juga memiliki beragam tradisi dan adat istiadat serta budaya. Salah satunya merupakan tradisi bakar batu. Hingga saat ini, berbagai macam tradisi warisan leluhur masih terus dilestarikan. Di dalam itu selain babi ada apa aja? Babi, sayur, sambal sama bumbu batu. Oh, jadi itu sudah dibumbui ya? Bakar batu ini cuman setiap kali kita ada acara syukuran atau kalau kawinan atau apa aja? Kawinan lagi, bakar batu, acara syukuran, Natal, ulang tahun. Semua perayaan itu harus bakar batu, harus? Budaya. Budaya ya? Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi bagi masyarakat Papua. Bagi masyarakat Papua, acara bakar batu merupakan bentuk ucapan syukur, penyambutan tamu, kebahagiaan atas kelahiran anak, hingga mengumpulkan prajurit untuk berperang. Prosesi acara bakar batu dimulai dengan menumpuk batu dan kayu hingga menjadi sedemikian rupa. Kemudian, batu dan kayu tersebut dibakar hingga kayu habis terbakar dan batu menjadi sangat panas. Saat prosesi ini, sekelompok masyarakat pun ikut menari mengiringi prosesi ini. Dan setelah itu, seluruh penduduk kampung duduk bersama untuk menikmati hidangan. Keharmonisan dalam tata hidup masyarakat dan pemerintahan berjalan selaras. Kerja keras yang tanpa mengenal lelah untuk membangun daerahnya telah membuahkan hasil manis bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Yalimo. Pemerintah Yalimo bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Yalimo.
Agar pembangunan yang dilakukan berjalan lancar dan tidak menjadi ladang korupsi baru, pemerintah Kabupaten Yalimo meluncing sistem layanan pengadaan secara elektronik yang disingkat dengan LPSE. Sesaat lagi. Keberadaan LPSE diharapkan bisa meminimalisir tindak korupsi dan melaksanakan pengadaan secara transparan dan akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan menurut dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang dan jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE, sistem pengadaan secara elektronik, yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau disingkat LKPP untuk diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 2014, pemerintah Kabupaten Yalimo melaunching layanan pengadaan secara elektronik dan sistem e-procurement bernama SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang didukung dan dibina langsung oleh LKPP Jakarta. Dari pihak LKPP sendiri, LKPP Jakarta sendiri, bentuk pembinaan seperti apa yang bisa diberikan kepada LPSE Kabupaten Yalimo ini? Sesuai dengan tugasnya ya, LKPP membantu Kabupaten Yalimo dalam pertama ini tentunya membentuk LPSE ya, layanan pengadaan secara elektronik, dan sebetulnya di seluruh Indonesia saat ini sudah ada sekitar 615 ya. Sejak tahun 2008 kita mulai pembentukan LPSE di seluruh KLDI, sehingga ini mungkin tinggal sisa-sisa sedikit ya, dari beberapa kabupaten kota yang memang belum membentuk. Nah, sehingga tentunya LKPP dalam ini menyambut baik sekali atas pembentukan LPSE Kabupaten Yalimo. Dan bentuk pembinaan yang kami berikan tentunya kalau terkait dengan LPSE ini sebetulnya ada pembagian peran ya antara LKPP di Jakarta dengan LPSE di provinsi dan juga LPSE di kabupaten kota ya. LKPP dalam hal ini tentunya membangun sistemnya ya, sistem pengadaan secara elektronik. Kami juga membangun aplikasinya yang dibutuhkan, yang sifatnya juga open source gitu ya, kita tidak memberi license. Kemudian juga bentuk yang lain, pembinaan yang lain itu adalah dalam bentuk pelatihan ya, sehingga setiap kali kita mengeluarkan versi yang baru itu kita juga melakukan pelatihan pada para pengelola LPSE baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Di Kabupaten Yalimo, pengoperasian LPSE dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Yalimo. Adanya sistem ini diharapkan dapat mengefektifkan dan mempercepat kerja pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Bapak Steve di sini selaku Kepala ULP sendiri mengadakan launching LPSE ini tujuannya untuk apa, Pak? Iya, jadi gini, LPSE itu adalah salah satu wadah untuk mempercepat proses kerja kita, dan penggunanya itu adalah orang-orang Pokja yang di bawah kendali saya sebagai selaku Kepala ULP. Nah, tujuannya ini tidak lain adalah untuk efisiensi anggaran, kemudian untuk menciptakan iklim pengadaan itu secara terbuka, bersaing, efektif, dan akuntabel. Nah, sistem ini LPSE ini sendiri sebenarnya secara terpisah dari ULP. Cuman kebetulan karena SDM kami masih sangat terbatas, minim ya? Ya, masih minim, sehingga kami selaku ULP memfasilitasi terbentuknya ULP ini, karena yang menggunakan nanti kan kami juga. Betul. Nah, mekanisme kerja dari LPSE ini adalah diharapkan dengan hadirnya LPSE ini semua
pengusaha atau penyedia-penyedia jasa ini menggunakan layanan ini, sehingga tidak ada lagi proses pengadaan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atau ada deal-deal, ada bargaining-bargaining yang itu sebenarnya merupakan hal-hal yang dihindari. Dengan adanya pemerintahan yang jujur, pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, diharapkan investor pun akan tertarik untuk menanamkan modal dan membuka usaha di Kabupaten Yalimo yang akan berimbas pada pemanfaatan sumber daya masyarakat dan peningkatan sumber dana pemerintah. Tidak ada kerja keras dan pengorbanan yang tanpa hasil. Oleh karena itu, kita harus selalu menyatukan hati kita, pikiran, dan tujuan untuk membangun suatu negeri. Sesuai dengan moto Kabupaten Yalimo, yaitu satu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk Yalimo. Saya Stefi Burase pamit undur diri dari hadapan Anda, dan sukses selalu untuk Kabupaten Yalimo.